Okay, let's continue. Ya, tadi video yang sebelumnya untuk example 1 untuk keterangan waktu when saya perbaiki. Saya buat contoh di situ future tense ya. Nah, saya rubah itu contoh menjadi ini contohnya. I called you last night when you were at home. I called you last night when you were at home. Jadi past tense. Jadi ini adalah keterangan waktunya memakai when. Meskipun ada di sini juga keterangan waktu last night, tetapi ini membuktikan bahwa ada dua kejadian yang terjadi. Tetapi called you di sini adalah kejadian yang pertama berlangsung. Kemudian you were at home ini adalah kejadian kedua. Oke. Silakan diperhatikan di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua, call, called, called. Kemudian di sini menggunakan to be where. Oke. Maka ini disebut dengan past tense ya. Ada contoh yang kedua, Raisa was singing at the stage when her boyfriend appeared behind her. Raisa was singing. Nah, Raisa was singing di sini memakai to be plus verb ing, berarti to be nya was, berarti sini past continuous tense ya, continuous ini pastnya berarti past continuous tense. Nah, perhatikan di sini when ya, saya garis bawah ya, when di sini adalah yang menunjukkan bahwa adalah sequence of time-nya, ada serangkaian urutan peristiwa atau waktu. Ini artinya apa? Bahwa yang terjadi pertama adalah singing ya, sedang bernyanyi, kemudian muncullah her boyfriend. Coba kita buat artinya dulu. Raisa sedang bernyanyi di panggung ketika pacarnya muncul di belakang dia. Nah, itu. Berarti muncul itu setelah bernyanyi kan gitu. Berarti duluan bernyanyi, kemudian muncullah si boyfriend tadi. Oke, itu past continuous tense. Oke. Ya, tolong nanti di buku catatanmu kamu tulis semua penjelasan-penjelasan. Baik itu yang saya sebutkan tadi, ada to be, verb ing yang menunjukkan past continuous. Nah, itu nanti menunjukkan bahwa kamu memahami dan mengikuti tayangan video ini. Oke, kita lanjutkan. Sequence of time after, afterwards, later, and then. Di sini to introduce the second of two action, berarti menyatakan atau memperlihatkan peristiwa yang kedua dari dua kejadian, dua tindakan. Maksudnya ada dua kejadian, tetapi yang diberi penekanan adalah yang keduanya. Makanya menggunakan after. Ada afterwards, later, and then. Kira-kira apa itu after, afterwards, later? Ya, kita lihat di sini. After artinya setelah. Setelah. Apa kira-kira contoh menggunakan setelah? Setelah. Oh, saya makan malam setelah saya mandi. Mana duluan terjadi ini? Saya makan malam setelah saya mandi. Berarti duluan terjadi setelah saya mandi. Mandi dulu atau makan malam nih? Mandi dulu ya. Ya, mandi dulu yang terjadi. Nah, makanya tadi after, nah, berarti setelah. Saya makan malam setelah saya mandi, berarti kita ambil yang di bagian keduanya, the second eventsnya, berarti kejadian yang keduanya kan gitu. Kita lihat contohnya, saya makan siang setelah bel istirahat berbunyi, berarti bel istirahat berbunyi, saya makan siang kan gitu. Jadi sebenarnya after ini adalah kebalikan dari before. Ini bisa saja kita buat jadi before, cuman dia posisinya di mana kan itu, kita balik kan gitu. Bel istirahat berbunyi sebelum saya makan siang kan gitu. Nah, tapi ini kita buat karena menggunakan setelah, berarti bel istirahat yang berbunyi inilah yang
yang dibuat penekanan untuk keterangan waktu setelah. Saya makan siang setelah bel istirahat berbunyi. I eat lunch after the bell of break rings. Berarti ini menggunakan tense simple present tense. Apa tandanya situ? Menggunakan eat, kata kerja bentuk pertama, rings, kata kerja bentuk pertama. Kenapa ringsnya tambahkan s? Ringnya. Ya, karena di sini subjeknya di sini kan singular satu. Ya, kan? Ingat menggunakan after, setelah ya, after. I eat lunch after bell of break rings. Kita lihat dulu yang berikutnya, afterwards atau then. Sini ada contohnya, there was an explosion. Afterwards atau then everything was quiet. There was an explosion. There was an explosion. Berarti di sini menggunakan past tense. Kenapa? Ada to be, was. Okay. Afterward, kamu bisa pilih afterward atau then yang mau kamu pakai. Afterward boleh, then saja juga boleh. Afterward, everything was quiet. Then everything was quiet. Udah. Berarti ini juga tensesnya past tense. Pakai to be, was. Kenapa harus pakai to be? Ya karena tidak ada kata kerja sini. Lagi-lagi ya, saya ingatkan apabila tidak ada kata kerja setelah subjek ini, maka gunakan to be gitu ya. Ini kan quiet, ini kan kata sifat ini. Tenang, ya kan. Ada sebuah ledakan. Kemudian segala sesuatunya menjadi tenang, diam, gitu ya. Hening. Nah, kira-kira demikian. Pakai was karena ini kejadiannya sudah lewat. Pakai was. Sini juga nggak ada kata kerja di sini, ya. Maka pakai to be ya. Oke, saya rasa demikian penjelasan untuk sequence of time. Sebenarnya masih ada kelanjutannya. Ini part 1. Untuk part 2, part 3-nya nanti ada, saya akan share videonya. Tapi tolong semua nanti ini dibuat dalam catatan, semua penjelasannya, baik yang saya jelaskan secara lisan, kamu tulis, itu menunjukkan bahwa kamu mengikuti, memperhatikan, dan menyimak sehingga kamu mengerti apa materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Okay, so continued, itu akan dilanjutkan next time. So please don't forget to send your pictures of your notes to or via Google Classroom. So if you don't understand yet this part, this material, you can type comments on Google Classroom, and I will try to explain to you again. Okay, thank you very much. See you.